Jika teman-teman berlangganan internet dedicated dari ISP dan mendapatkan IP public, bagaimana cara memasang IP public tersebut ke dalam routernya Rewiji dengan seri RGEG ini. Dan setelah memasang IP public, untuk keamanan dan fungsinya untuk apa, nanti kita akan bahas juga. Jadi teman-teman silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Citra Hub Solusi Teknologi, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Nah, untuk saat ini di depan saya sudah ada perangkat routernya Rewiji yaitu RGEG 105GWX yang dimana nanti kita akan coba pasang IP public di router tersebut atau di router ini. Nah, di sini nanti untuk WAN-nya atau WAN 0-nya sudah saya sambungkan ke arah ISP sehingga nanti saya tinggal pasang IP publiknya saja di router ini. Kemudian untuk router ini juga masih dalam keadaan default atau belum ada konfigurasi apapun, sehingga nanti saya akan coba connect dari laptop ke wireless-nya si router ini. Nah, untuk langkah pertama kita akan coba hubungkan dulu untuk WAN-nya ke arah ISP. Nah, di sini sudah saya hubungkan ya teman-teman, sudah saya hubungkan di belakang sini. Kemudian saya akan coba untuk remote-nya menggunakan Wi-Fi-nya atau menggunakan jaringan wireless-nya. Jadi dari laptop saya ke router itu tanpa kabel. Oke, untuk langkah pertama kita coba setting wizard-nya dulu atau konfigurasi awalnya dulu. Ini sudah muncul ya teman-teman untuk SSID default. Di sini sudah muncul yaitu Rewiji bla bla bla. Silakan dihubungkan. Nah, di sini kita coba juga cek untuk IP-nya gateway berapa. Ini ya. Nah, sekarang kita coba remote menggunakan browser. Remote menggunakan browser. Nah, untuk karena ini belum ada konfigurasinya sama sekali atau masih default, ini biasanya menggunakan password admin. Kemudian masuk. Nah, setelah itu, setelah masuk menggunakan password admin, kita pasti diminta untuk mengubah kata sandi. Nah, kata sandi ini juga sangat sensitif teman-teman, karena kita nantinya ingin memasang sebuah IP public di router ini, pastikan terlebih dahulu routernya juga menggunakan password yang cukup aman. Nah, saya akan coba ganti terlebih dahulu untuk passwordnya. Oke, ini sudah saya isikan, kemudian saya simpan. Nah, selanjutnya kita diminta untuk melakukan konfigurasi wizard atau konfigurasi awal. Kita klik selanjutnya atau next. Nah, pastikan lagi di sini untuk WAN-nya, untuk WAN di sini sudah berwarna hijau. Artinya apa? Untuk dari router ke arah ISP itu sudah terhubung. Nah, untuk konfigurasi ini abaikan saja atau diklik tanda silang karena nanti kita akan coba memasang IP public ini secara manual atau secara statik. Jadi kalau coba dicek lagi di sini ada beberapa konfigurasi yang akan digunakan untuk WAN. Yang pertama ada PPPoE, DHCP dan IP statik. Yang untuk kali ini kita akan coba menggunakan yang IP statik. Nah, untuk IP statik ini berarti kalau kita langganan internet dedicated dan mendapatkan IP public, silakan dipastikan teman-teman juga harus mendapatkan informasi yang pertama IP address. Jadi IP address yang bisa dipasang di sisi router itu berapa aja. Kemudian yang kedua gateway. Jadi nanti saya harus mengisikan gateway-nya berapa. Kemudian yang ketiga itu
kita mendapatkan prefix berapa, biasanya pakai slash atau kalau di Ruiji ini nanti menggunakan subnet. Kemudian yang selanjutnya adalah biasanya teman-teman dikasih informasi DNS servernya, di ISP DNS servernya berapa. Nah, itu yang wajib teman-teman dapatkan dari ISP. Oke, untuk saat ini saya mendapatkan alokasi IP sekian teman-teman. Kemudian subnet masknya saya juga akan isikan. Nah, untuk saat ini saya mendapatkan prefix atau subnet masknya itu menggunakan /29. Jadi di sini biasanya kalau di perangkat lain itu menggunakan prefix atau menggunakan /29, /24, /28 dan lain-lain. Nah, kalau di Ruiji ini menggunakan subnet. Jadi kita harus mengisikan 255 sekian. Nah, karena saya kebetulan sama si ISP dikasih prefix /29, maka saya harus mengisikan subnet masknya yaitu 255.255.248. Nah, jadi ini silakan disesuaikan. Tergantung nanti teman-teman untuk alokasinya itu dikasih berapa prefixnya. Kemudian gateway-nya. Gateway-nya silakan diisikan. Kemudian setelah gateway yaitu DNS. Nah, silakan untuk selain WAN, teman-teman juga bisa ubah untuk konfigurasi SSID-nya. Atau dibiarkan pun juga nggak masalah sebenarnya. Tapi untuk kali ini saya akan coba cek ya, atau saya akan coba ganti ya SSID-nya. Itu Citra Web Ruiji. Keamanannya juga silakan dikasih. Atau passwordnya berarti ya, password wifi. Silahkan pilih zona waktunya atau wilayahnya teman-teman. Ini biasanya digunakan untuk sinkron channel wifi. Oke, ini berubah lagi, saya coba ganti lagi. Oke, sudah ya. Untuk WAN sudah dikasih IP, kemudian SSID sudah dikonfigurasi juga atau sudah diubah. Kemudian selanjutnya zona waktu atau wilayah negara juga sudah diganti. Nah, kalau sudah, klik next atau selanjutnya. Nah, di sini kita juga diminta untuk mengubah proyek atau memberi nama proyek ini, router akan dipasang di mana. Nah, saya akan coba kasih kantor Citra Web nama proyeknya. Nah, silakan ditunggu. Jadi ini nanti akan ada jeda waktu ya, dia akan coba melakukan push konfigurasi ke dalam router ini. Nah, selanjutnya saya akan coba terhubung dengan SSID yang sudah saya ganti sebelumnya, yaitu Citra Ruiji ya teman-teman. Dan saya juga harus diminta untuk memasukkan password. Oke, saya sudah terhubung. Saya juga coba refresh websitenya. Nah, nanti kalau sudah ada minimal config dasar atau config wizard, itu nanti di sini untuk parameter WAN-nya itu sudah terhubung ke internet. Jadi setelah ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama kita coba cek, biasanya ketika kita memasang sebuah IP public di router itu was-was apakah aman ketika nanti ada serangan-serangan yang mungkin membahayakan router ini. Nah, tenang teman-teman, di Ruiji secara default nanti untuk keamanan-keamanan tersebut itu akan aktif. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya ingin remote dari luar jaringan,
langsung ke IP public ini biasanya malah nggak mau. Biasanya Ruiji malah menyarankan dia menggunakan cloudnya Ruiji, itu akan lebih aman. Nah, silahkan teman-teman untuk keamanannya sendiri bisa dicek di sini di menu gateway ini. Kemudian di bawah itu ada parameter yang namanya keamanan. Kemudian coba di scroll lagi ke bawah, itu nanti ada yang namanya keamanan lokal di sini. Nah, di sini di keamanan lokal ini kita bisa melakukan config untuk keamanan router kita. Yang pertama, di sini ada dari LAN, ada juga dari WAN. Nah, itu silahkan teman-teman harus bisa membedakan. Kalau dari WAN itu berarti dari arah internet atau dari arah IP public yang kita pasang tadi. Kemudian dari LAN itu berarti dari arah jaringan laptop. Jadi jangan kebalik ya teman-teman. Misalnya saat ini di LAN itu untuk website untuk config web atau webfig itu saat ini diperbolehkan. Nah, silakan coba cek di sini teman-teman. Zona LAN, layanan yang dimatikan ini tidak ada. Artinya ketika kita dari LAN mau remote router menggunakan webfig seperti saat ini, itu bisa. Oke, yang kedua dari WAN. Ini ada dua config dasarnya atau defaultnya. Yang pertama itu ada service web yang dimatikan. Kedua ada service SNMP. Artinya ketika nanti kita terhubung dari jaringan luar, itu tidak bisa melakukan remote menggunakan IP public yang kita pasang tadi di sini teman-teman. Tapi kalau nanti teman-teman itu dari LAN itu bisa. Jadi untuk konfigurasi ini jangan sampai kebalik. Ya teman-teman. Oke, selanjutnya selain untuk remote di sini nanti ada juga konfigurasi untuk jenis serangan. Contohnya saya nanti akan ke menu serang bertahan ini. Yang pertama, biasanya si router itu akan dilakukan yang namanya DDoS atau bahasa teknisnya yaitu SYN attack. Nah, di sini secara default itu sudah diaktifkan dengan kapasitas 750 per paket dalam 1 detik. Berarti kalau di atas itu sudah dianggap serangan berbahaya atau DDoS. Ini sudah otomatis diaktifkan. Kemudian jika teman-teman nanti ingin mengaktifkan untuk jenis-jenis serangan yang lain, bisa tinggal teman-teman checklist seperti ini aja. Kemudian selain itu nanti teman-teman juga bisa membatasi atau melakukan keamanan. Ini berdasarkan ping. Biasanya ada yang melakukan float ping. Nah, ini nanti kita bisa juga menahan serangan itu dari sisi WAN. Tapi untuk ini secara default dia mati. Kalau teman-teman membutuhkan fitur ini silahkan di checklist aja teman-teman. Nah, seperti ini misalnya. Oke. Nah, itu mungkin untuk keamanan-keamanan yang bisa teman-teman terapkan. Nah, saya akan coba nih teman-teman. Saya akan coba connect ke jaringan luar. Berarti bukan connect ke WiFi ini ya saat ini ya. Saya akan coba connect ke WiFi lain. Coba. Saya akan lebih untuk memastikan. Saya akan coba tethering handphone. Saya mengaktifkan tethering handphone ya. Di laptop saya. Saya akan coba tethering di sini. Kemudian saya akan terhubung dengan SSID yang ada di handphone saya. Oke, sekarang berarti saya sudah coba tethering handphone. Nah, langkah selanjutnya adalah saya akan coba buka new incognito. Kemudian saya akan coba akses IP public ini, tapi dari website. Seharusnya secara default ya, seharusnya bisa. Karena tadi saya sudah mengaktifkan untuk keamanan tersebut, seharusnya tidak bisa. Karena berarti saat ini saya mengakses router saya itu dari
jaringan WAN. Oke, saya coba akses ya 10. Ini kalau dari website itu tidak, nih coba ya, tidak bisa, hanya muter-muter gitu aja. Tapi kalau coba saya ping di sini misalnya ya, saya ping gitu misalnya, ping IP publiknya. Nah bisa. Jadi kalau di ping bisa, artinya coba cek ping ya, bisa. Tapi kalau diakses dari luar itu tidak bisa, karena secara default untuk keamanannya sudah ada. Jadi teman-teman ketika memasang IP public di router 3G, jadi silahkan jangan ragu-ragu. Jadi otomatis atau secara default itu sudah aman. Oke, saya coba terhubung kembali dengan SSID Ruiji ini. Oke, saya pakai IP lokal aja teman-teman. IP lokal, kemudian saya masukkan password yang sudah saya masukkan tadi. Oke, berhasil masuk lagi. Kita coba kembali lagi ke ini tadi teman-teman, ke keamanan. Keamanan, kemudian keamanan lokal. Nah tadi saya sudah menginformasi di local protection, kemudian diserang bertahan atau di jenis-jenis serangan yang harus kita tangkal. Kemudian di sisi kanan itu ada yang namanya log keamanan. Jadi ketika ada orang lain ingin mengakses router kita melalui web, di sini sudah ada lognya juga, ada informasinya juga. Oh IP sekian ini coba ngakses, melakukan akses dari jaringan luar. Termasuk ini ada IP public dan IP lokal juga nih teman-teman. Nah jadi itu untuk keamanannya teman-teman. Secara default di perangkat 3G ini dia sudah aktif. Nah kalau selain itu, kalau coba kita cek di IP di What is my IP, seharusnya IP public yang terpasang di router yang sebelumnya kita pasang tadi, itu juga harusnya sama di sini teman-teman, menggunakan IP sekian. Nah coba bandingkan ya, atau kita samakan ya. Di What is my IP kita menggunakan alamat IP ini atau yang terdeteksi IP ini. Kemudian di Ruiji kita coba cek lagi di sini untuk jaringan WAN-nya tadi, IP publiknya yang terpasang IP sekian, sama. Nah, berarti untuk saat ini IP publik yang kita pasang itu sudah berhasil dipasang atau bisa digunakan. Nah selain itu, selain terpantau di What is my IP, IP public yang terpasang di router 3G ini fungsinya untuk apa? Fungsinya biasanya digunakan karena di router ini mendukung yang namanya VPN, bisa jadi untuk router ini dijadikan server VPN. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memanfaatkan IP public tersebut menggunakan fitur yang namanya annealing atau biasanya disebut dengan SD-WAN. Nah, SD-WAN-nya Ruiji itu menggunakan annealing ini teman-teman. Bisa juga kita manfaatkan untuk annealing atau SD-WAN. Selanjutnya bisa juga digunakan untuk port forwarding. Jadi misalnya di teman-teman ada server lokal yang dimana itu harus diakses secara publik, itu bisa menggunakan yang namanya port forwarding atau kalau di Ruiji itu namanya NAT transversal. Nah, jadi seperti itu cara memasang IP public di perangkat Ruiji, terutama di RG-EG series ini. Jadi jangan ragu ketika teman-teman memasang IP public karena secara default keamanannya sudah aktif juga. Nah, bagi teman-teman yang tertarik menggunakan perangkat router Ruiji ini, silahkan teman-teman bisa dapatkan perangkat ini di websitenya Citra Web, yaitu citraweb.com.
Di situ tidak hanya perangkat Ruiji aja, di situ ada merek-merek yang lain. Jadi silahkan teman-teman kunjungi jika teman-teman membutuhkan perangkat untuk kebutuhan jaringan. Nah, sampai di sini video kali ini. Jangan lupa juga teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa.